Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Muhammad Imam Sujudi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupload video di tahun 2024 ya teman-teman. Ini adalah video tahun lalu yang baru saya sempat upload nih. Dan kali ini saya akan mencoba ngetrip kembali, melakukan perjalanan menuju ke Sukabumi dengan menaiki salah satu kereta api dari Bogor menuju ke Sukabumi. Nah, perjalanan kali ini saya mulai dari kota Depok dulu, nanti naik KRL nyambung menuju ke stasiun Bogor. Oke, gimana keseruannya? Tonton terus videonya hingga tuntas. Sesampainya di stasiun Universitas Indonesia, saya lanjut menggunakan KRL komuter lain menuju ke stasiun Bogor, teman-teman. Nanti perjalanan sekitar 30 menitan ya, teman-teman. Untuk pembayaran KRL, kalian bisa menggunakan kartu e-money kalian atau menggunakan kartu komuter lain khusus dari komuter lainnya, atau kalian juga bisa melalui GoPay. Hati-hati sama perhatikan saudara dan kereta periksa kembali ke ramalan informasinya dari ekonomi. Alhamdulillah saya tidak menunggu lama untuk naik komuter lain. Setelah tiba di stasiun Universitas Indonesia, kereta pun tiba dan langsung jalan nih teman-teman dari stasiun Universitas Indonesia menuju ke Bogor. Untuk penumpang sendiri, karena ini berangkatnya hari Jumat dan arahnya ke arah Bogor untuk pagi hari, jadi nggak terlalu rame ya teman-teman. Tetapi kalau untuk ke arah Jakartanya itu pasti rame banget sih kalau jam-jam segini ya. Depok Baru. Di depan saya terlihat orang pada numpuk ya teman-teman, pada nunggu KRL yang ke arah Jakarta. Ini biasanya memang banyak banget yang naik dari stasiun Depok Baru atau stasiun Depok Lama ya teman-teman. Kalau untuk daerah sekitaran Depok, ya begitulah hari-hari kerja untuk penumpangnya KRL ke arah Jakarta. Oke, kita persiapan masuk stasiun Bogor. Benar, untuk perjalanan kali ini ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit ya dari stasiun Universitas Indonesia menuju ke stasiun Bogor. Silakan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan telah menggunakan jasa angkutan komuter lain. Hati-hati di jalan selamat sampai tujuan. Stasiun akhir Bogor, selanjutnya komuter lain akan melanjutkan perjalanan kembali menuju stasiun Jakarta Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sekarang saya sedang berada di stasiun Bogor teman-teman. Alhamdulillah udah sampai. Sekarang jam berapa ini? Jam 8. Jam 8. Udah sampai stasiun Bogor. Nah, rencana saya akan menaiki kereta api Pangrango menuju ke Sukabumi ya teman-teman, dari stasiun Bogor, dan jadwal keberangkatannya itu jam 8 lewat 20 menit teman-teman. Dan ini masih ada waktu sekitar 20 menit lah kita untuk ngaso-ngaso dulu sebentar di stasiun Bogor ini, karena keretanya kan berangkatnya nanti jam 8.20. Ini suasana di stasiun Bogor teman-teman, habis hujan ya, deras nih kayaknya nih, basah. Oke, ikutin terus perjalanan saya kali ini ya teman-teman, menuju ke Sukabumi naik kereta api Pangrango.
Perjalanan kali ini saya ditemani oleh Mas Fauzi menuju ke Sukabumi. Lanjut dari Sukabumi mau kemana Mas? Mau kemana? Cari ini dulu yuk, minum-minum dulu yuk. Di mana ya? Masih 10 menit lagi lah kita masuk. Di mana ya? Situ aja kali. Tadi lu udah ke sana? Nggak ada. Oh. Ya udah. Oke, kita cari buat minum dulu deh, cari minum dulu. Di sini di dekat stasiun tuh banyak jajanan ya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau mau nyari untuk sarapan pagi atau jajan-jajan nih, di sini banyak banget tuh. Ada gorengan, ada lemper, ada arem-arem, ada gemblong. Mantap ya. Jadi tidak usah khawatir lah kalian kalau mau sarapan. Ini saya sudah masuk karena udah jam 8 lewat 12 menit. Udah mau persiapan berangkat juga ya, tinggal 8 menit lagi. Ini udah di stasiun Bogor. Di sini banyak jajanan juga teman-teman. Ada roti O, ada sangkuriang lapis Bogor, ada circle, ada oleh-oleh, terus bakso juga ada. Itu kereta yang saya naikin, kereta api Pangrango teman-teman. Nah ini suasana di stasiun Bogor. Kereta api Pangrango ini mulai beroperasi tahun 2013. Nah, dahulu itu tarifnya 30.000 untuk kelas eksekutif dan 15.000 untuk kelas ekonomi. Jadi, kereta api Pangrango ini bisa dikatakan penggantinya KRD Bumi Gelis. Kalau kalian dahulu ingat itu tahun 2008 atau 2009 kalau tidak salah ya. Itu ada kereta api Bumi Gelis tuh yang warnanya hijau. Nah, itu KRD namanya. Tapi nggak bertahan lama, setelah itu off. Setelah KRD Bumi Gelis itu off, beberapa tahun barulah muncul kereta api Pangrango. Jadi sempat vakum lama nih teman-teman untuk kereta api jalur Bogor Sukabumi. Ada sebelahnya 5. Ini kalau kode E ini kayaknya khusus untuk kecepatannya itu 100 km per jam. Karena jalur Sukabumi itu juga nggak terlalu untuk kenceng-kenceng banget ya. Karena jalurnya emang berkelok-kelok gitu. Dan nanti akan menikmati pemandangan yang indah juga sih. Ini yang sebelah kanan saya itu kelas eksekutif 1. Terus di belakangnya ada kelas eksekutif 2. Sama juga nih teman-teman. Eksekutif 2-nya di sebelah kanan ini. Nanti kita naik yang ekonomi. Ekonomi 2 ya teman-teman. Ekonomi premium sih jatuhnya. Dan untuk harga tiketnya, untuk yang eksekutif itu harganya 80.000 dan untuk yang kelas ekonominya itu 45.000 sampai dengan stasiun Sukabumi. Jadi kalian nanti tinggal pilih aja mau yang kelas eksekutif atau mau kelas ekonomi. Dan untuk kode yang ekonominya tuh F ya teman-teman. F4110. Ini tandanya mungkin kecepatannya hampir sama ya, sekitar 100 atau 80 sampai 100. Jadi kayak mengikuti kelas yang eksekutif juga sih kalau ekonomi dan nggak akan ngebut juga sih. Kita masuk langsung aja. Kita masuk di ekonomi 2. Nah, ini kelas ekonomi 2. Kebetulan saya duduknya bangkunya salah. Bangkunya madep ke sana, harusnya madep ke depan sana ya, salah bangku. Oh, udahlah nggak apa-apa. Kebetulan ini saya pesannya salah bangku teman-teman. Harusnya keretanya kan jalannya ke sana ya, tapi ini malah ngadep saya ke depan sana. Ya udahlah nggak apa-apa. Gimana Mas Haji? Mohon maaf ya Mas Haji, saya pesan salah bangku. Ini kereta. Ntar lagi keretanya diberangkatkan ya teman-teman, 8.20. Ini jam 8 lewat 23 menit. Berangkat dari stasiun Bogor menuju ke stasiun Sukabumi. Ini telat ya teman-teman, telat 3 menit lah berangkatnya tuh. Ini yang mesin tiket ini. Ini kelakuan. Saya ikut aja sebenarnya. Yang tujuannya dia
kita review dulu untuk kelas ekonomi premiumnya. Kelas ekonomi premium itu jarak antar seatnya seperti ini ya, lumayan agak lega lah. Ini karena bangkunya agak maju aja dan kursinya juga seperti ini, agak tipis juga. Cuman sekarang ekonomi premium kan bangkunya udah dua-dua ya, seperti ini ya, dua-dua tuh, nggak yang tegak seperti itu. Dan di sini ada colokan buat ngecharge juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecharge HP di sini, ada listriknya. Dan untuk ngecas powerbank kayaknya juga bisa deh di sini kalau di kereta, kecuali kalau di bis ya nggak bisa. Untuk kompartemen atasnya seperti itu ya teman-teman, kompartemen atasnya, jadi bisa naruh tas juga kayak gitu, mantap ya. Seperti inilah dalaman kelas ekonomi premium. Ini okupansi penumpangnya gila keren banget, ini rame karena mungkin ini hari Jumat juga ya, jadi rame ya teman-teman. Kita ke belakang dulu, kita review untuk toiletnya dulu ya teman-teman. Kita buka. Oh, ada orang sama Soji ternyata. Oke, kita review dulu untuk toilet. Kuncinya seperti ini tuh. Ini bisa kunci teman-teman, dan di sini ada tisu. Terus ada tempat sampahnya juga. Ini toilet untuk pipis dan BAB juga bisa. Kita ini oh, masih berfungsi teman-teman, mantap. Terus ininya juga masih berfungsi. Ini buat sabunnya, ini coba kita tes. Oh, masih berfungsi, mantap. Semuanya masih berfungsi dengan normal. Keren. Tapi agak sempit ya kalau toilet di ekonomi premium. The dining car. If you need first aid medication, please contact our officers. If your tray experiences an emergency situation, do not panic and immediately report the situation by contacting the conductor's number. Ini udah masuk stasiun Batu Tulis. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, Nah, ini jaraknya seperti ini. Untuk madepnya tuh agak berlawanan ya teman-teman. Jadi kayak kalau harusnya tuh madepnya ke sana. Jadi kursinya itu nomor berapa itu? 14. Untuk nomor 12 ke belakang itu 12 sampai 20 ya, itu kursinya berlawanan arah kalau untuk di ekonomi premium 2 ini. Kalau untuk 11 ke belakang itu enak lagi, lawannya arahnya ke sebelah sana. Aduh, saya salah pesan, diomelin sama Mas Fauji, tapi nggak apa-apa lah. Kita jalan dulu yuk ke restorasi. Dan ini ekonomi premiumnya ya teman-teman, yang ekonomi premium 1. Nah, kalau ekonomi tertutup, kalau ekonomi premium 1 itu malah kebalikannya teman-teman. Jadi kayak bangku 20-nya itu malah madep yang ke sana. Berarti tadi saya salah tuh, harusnya yang ekonomi premium 1 aja. Nah, kalau yang 11 malah berlawanan arah. Tapi gila ya, okupansi penumpangnya banyak banget nih teman-teman. Kita sambil jalan aja yuk. Ini saya beli pop mie di kereta restoran atau di restorasi. Harganya Rp10.000. Mantap ya. Tuh. Kita makan sarapan pagi dulu lah, makan pop mie. Dengan dinikmati suguhan pemandangan yang sangat indah nih tuh. Suasana di restorasi ya teman-teman, kereta api restorasi Pangrango teman-teman nih. Tadi masih ada yang jalan sih ke sana. Mantap. Sepi ya, ada cuman saya dan 2 orang. ekonomi sederhana kedua yang stasiun masuk. Misalkan Anda pakai jalan belakang, ini kereta yang ketiga atau keempat itu nomor mudah. Itu di sana ada tol tuh. Tol Bocimi.
Ini masuk stasiun Maseng tuh. Ini berangkat dari stasiun Maseng. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Ini masuk stasiun Cigombong. Jadi kalau kereta api Pangrango ini banyak pemberhentian ya, kayak setiap stasiun tuh berhenti dia. Setiap stasiun tuh dia berhenti. Nah, ini masuk stasiun Cigombong. Kereta api Pangrango sudah sampai di stasiun Cicurug. Mantap ya. Ini udah sampai stasiun Cicurug. Ini cuacanya mendung banget sumpah. Enak buat tidur sini mah. Ya udah, kita tunggu keberangkatannya lagi ya teman-teman. Tadi saya ketiduran. Enak banget tidur, lumayan lah. Ini sekarang sudah sampai di stasiun Sukabumi. Tadi sampainya itu persis jam 10 lewat 10 menit ya teman-teman. Nah, ini stasiun Sukabumi. Wow. Kereta api Pangrango. Mantap ya. Ya perjalanan sekitar 2 jam lah ya ke Sukabumi teman-teman. Nah, itu dia kereta api Pangrango. Dan itu pintu keluarnya di sebelah sana. Oke teman-teman, ini suasana di stasiun Sukabumi. Pintu keluarnya di sebelah mana ya? Nah, ini suasana di stasiun Sukabumi ya teman-teman. Stasiun Sukabumi. Keluarnya sini ya Mas? Oke, kita keluar dulu teman-teman. Nah, ini orang-orang yang pada mau naik ke arah Bogor teman-teman. Yang jam 11. Atau juga ada yang baru turun juga dari stasiun Bogor ke Sukabumi. Wow, ini pertama kali saya di stasiun Sukabumi ya teman-teman. Mantap sekali. Mendung cuacanya. Udah setiap perjalanan dari tadi mendung banget, gila. Gokil. Oke teman-teman, cukup sekian trip report dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan semoga bisa menjadi referensi bagi kalian semua yang mau berpergian ke Sukabumi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.